Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi yang B ya, yaitu ada Sultan Alauddin Riayat Shah itu pada tahun 1537 sampai tahun 1568 ya. Nah, di sini Bapak Sultan itu berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor ya. Jadi di sini eh, beberapa tokoh ya yang terlibat di dalam peristiwa perlawanan terhadap bangsa Portugis itu tadi. Nah, itu ada Ali Mukhayat, kemudian ada Pak Sultan Alauddin, kemudian ada Sultan Iskandar Muda ya, itu pada tahun 1607 dan 1636 ya. Nah, kemudian di sini ada peristiwa perlawanan terhadap Portugis ya. Kemudian di sini ada alasan ya, alasan Ternate melakukan perlawanan ya. Kan di sini Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, nah membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang ya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan di bagian halaman 35 ya. Nah, ini di buku kalian ya, buku paket itu halaman 35 dia masih dalam bentuk pertanyaan ya, belum kita jawab ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan jawabannya seperti tadi yang Ibu bilang, kalian tinggal pindahkan saja ke buku paketnya atau buku catatannya ya, untuk kalian belajar di rumah. Jadi di video pembelajaran ini nanti Ibu tidak memberikan tugas ya, tetapi ini akan kita bahas secara bersama-sama ya. Tapi nanti anak-anak tetap memindahkan atau menyalin jawaban ini tadi ke buku catatannya. Oke, yang pertama itu alasan Ternate melakukan perlawanan itu adalah Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ya, nah ikut campur dalam pemerintahan. Nah, kemudian mereka juga membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan adalah, itu ada 3 orang ya. Yang pertama ada Sultan Ali Mukhayat Shah, kemudian yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah, dan yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide tadi ya. Nah, ini adalah ketiga pemimpin rakyat Aceh Ternate yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis itu tadi ya. Kemudian di Ternate juga ada ya Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Nah, di Aceh itu ada 3 sultan ya. Kemudian di Ternate ada 2 sultan, yaitu Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Nah, kemudian apa sih hasil perlawanan dari peristiwa mereka itu atau peristiwa perlawanan terhadap Portugis itu tadi ya? Nah, hasil perlawanan dari Aceh itu adalah yang pertama, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Nah, itu yang pertama dari bangsa Aceh atau rakyat Aceh itu tadi. Nah, kemudian yang kedua itu mereka berhasil mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor ya. Nah, kemudian di Ternate juga ada hasil perlawanannya ya. Nah, benteng Portugis dapat direbut. Nah, kemudian Portugis menyingkirkan ke Hitu atau menyingkirkan diri ke daerah Hitu, yang akhirnya Portugis menguasai dan menetapkan timur ya. Oke, nanti anak-anak bisa pindahkan jawabannya ke buku catatannya ya. Nah, kemudian di sini ada peristiwa perlawanan terhadap Belanda itu pada halaman 36. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 36 ya. Nah, di situ ada beberapa tokoh ya dari daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini adalah ke-7 tokoh yang berperan dalam peristiwa perlawanan terhadap Belanda ya. Di buku kalian itu sudah ada nama-namanya ya. Gambar yang pertama ini ya, gambar yang pertama itu adalah Bapak Sultan Hasanuddin ya. Nah, Bapak Sultan Hasanuddin ini berasal dari Makassar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin ya. Ini gambar yang kedua ini itu adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, ini adalah Bapak Patimura dari Maluku ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang ini itu adalah Singsingamagaraja dari Sumatera Utara ya. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tritayasa dari Banten, kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Jogja, dan ada Silas Papare dari Papua. Nah, ini adalah beberapa tokoh ya yang terlibat di dalam peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu tokoh ya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa perlawanan terhadap Belanda ini tadi ya. Ibu hanya mengambil beberapa tokoh saja di sini ya. Ibu tidak menampilkan semuanya ya. Jadi ibu hanya mengambil beberapa bagian ya. Nah, di sini di halaman 37 ayo berdiskusi ya. Nah, di sini kita akan belajar mencari informasi tentang para pahlawan yang tadi ya. Yang ini ya, tokoh pahlawan yang terlibat dalam peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, di sini kita akan mencari tahu ya informasi tentang para pahlawan yang kita sebutkan tadi ya, yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, kita bisa menggunakan bagan ini tadi ya untuk mencari tahu. Yang pertama kita akan mencari nama tokohnya, kemudian yang kedua asal daerahnya, yang ketiga alasan melakukan perlawanan, yang keempat bentuk-bentuk perlawanannya itu seperti apa, dan hasil dari perlawanannya itu apa saja ya. Nah, kita langsung saja ke yang pertama. Nah, di sini nama tokoh yang pertama itu adalah Sultan Hasanuddin ya. Nah, beliau berasal dari daerah Jawa ya, daerah Goa, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian beliau itu lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Nah, alasan ia melakukan perlawanan yang pertama itu adalah upaya VOC atau Belanda untuk menguasai Goa, terutama pelabuhan Somba Opu untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan ya. Ini alasan yang pertama ya, kenapa Bapak Sultan Hasanuddin ini tadi menentang pemerintah kolonial Belanda itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ya, VOC melakukan tindakan provokatif dalam memblokade pelabuhan Sombo Opu dengan memburu, menangkap, dan merusak perahu-perahu orang Bugis, Makassar, dan yang lain untuk melemahkan posisi Goa. Nah, jadi di sini ada dua alasan mengapa Sultan Hasanuddin itu melakukan perlawanan terhadap Belanda ya. Ini adalah alasannya ya, kenapa ia melakukan perlawanan itu tadi. Nah, kemudian bentuk dari perlawanannya itu tadi, yang pertama Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu di Goa untuk melawan VOC. Nah, ini bentuk perlawanan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah pada tahun 1688 Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC namun berhasil dikalahkan oleh VOC. Nah, jadi di sini bentuk perlawanan yang kedua itu dia menggerakkan kekuatan rakyatnya untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Nah, tetapi tidak berhasil ya. Dia dikalahkan oleh VOC itu tadi. Nah, hasil perlawanan itu tadi tentu saja Bapak Sultan Hasanuddin dari Makassar ini tadi dia mengalami kegagalan ya. Jadi Bapak Sultan Hasanuddin ini dia terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Nah, jadi karena tadi ya bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Bapak Sultan Hasanuddin itu tadi gagal ya. Di situ ada dua bentuk perlawanannya. Jadi hasil dari perlawanannya itu dia harus mengikuti atau terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya ya, yang terjadi pada tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa ya. Oke, kita lanjut ya, tokoh yang kedua. Oke, tokoh yang kedua itu adalah Sultan Ageng Triyasa, itu dari Banten ya. Nah, di sini bentuk perlawanannya ada beberapa macam ya. Di sini yang pertama melakukan serangan-serangan terhadap VOC ya. Nah, jadi Bapak ini bentuk perlawanannya terhadap bangsa Belanda itu tadi ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 6 ya. Ada 6 bentuk perlawanan yang dilakukan oleh
beliau itu tadi ya, untuk menentang bangsa